tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Kita akan merenungkan tema membantu memperbaiki nasib para peternak Indonesia, yang merupakan wujud misi dari Gereja Indonesia bulan Desember ini. Semoga penantian akan kedatangan Kristus mengarahkan perhatian kita juga untuk membantu para peternak di negara kita. Maka di awal pertemuan mari kita memeriksa batin kita seraya mohon ampun atas kesalahan dan dosa, terutama karena kurangnya kita peduli pada mereka yang miskin dan menderita, agar kita layak menerima kehadiran Tuhan di tengah kita. Marilah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita doakan doa pembuka dengan doa sinode. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman terdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dan persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita dalami bahan pertemuan Advent ketiga bersama Frater Juvens Ephrata SCJ. Saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya dalam pertemuan Advent yang ketiga. Pertemuan kali ini temanya memperbaiki nasib peternak di Indonesia. Kalau mendengar temanya, mungkin ada sebagian dari kita berpikir, kok tidak ada nada rohaninya? Kok tidak ada unsur-unsur religiusitasnya seperti itu ya? Ini yang menarik. Kita diingatkan lagi, saya juga sangat terkesan, kita diingatkan lagi bahwa gereja kita itu tidak hanya tertutup untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membuka jendela, harus melihat keluar dan terlibat dalam realitas, karena kita adalah bagian dari dunia. Pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2017 di Boyolali sana diadakan RKP, yaitu Rapat Koordinasi Perunggasan. Mereka berkumpul difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan untuk bersama-sama membahas mengenai fenomena yang terjadi, bahwa pada bulan Oktober dan November para peternak ini di Indonesia ini mengalami krisis ekonomi karena nilai jual yang turun sedangkan produksinya bertambah. Ini yang membuat mereka merasa krisis dalam hal ekonomi. Dan kita sebagai gereja yang adalah garam dan terang dunia harus juga memikirkan mereka, terlibat aktif untuk berpartisipasi bagi kebaikan dunia.
kita seperti yang saya katakan tadi harus bersifat inklusif, yang artinya terbuka juga kepada mereka. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan, sejauh bisa kita lakukan. Kepedulian terhadap sesama, kepedulian sosial harus bertumbuh juga dalam diri kita sebagai seorang Katolik. Kita mungkin seringkali mendengar quotes-quotes seperti 100% Indonesia, 100% Katolik, seperti itu ya. Itu juga harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tidak terlepas dari dunia, terutama dari pemerintahan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus terlibat dan bergerak secara aktif. Sama seperti ketika Yesus ditanya, apakah kita harus membayar uang kepada kaisar, gitu kan? Lalu Yesus mengatakan, ya berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Artinya kita tidak pernah terlepas dari situasi kita, dari realitas, dan juga nilai plusnya bahwa kita sebagai seorang yang Katolik. Apakah dalam lingkungan kita menunjukkan kekatolikan kita, atau justru malah kita menjadi orang-orang yang pengganggu situasi sosial kita, atau justru kita orang yang hanya diam melihat realitas sosial yang ada di lingkungan kita, hanya diam menjadi pasif dan tidak bergerak apapun, tidak berpartisipasi apapun. Maka tema kita pada kali ini mengingatkan kita kembali, kepedulian sosial menjadi bagian dalam dinamika gereja. Kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap realitas menjadi bagian dari pewartaan kita. Kita diundang untuk masuk dalam realitas, menggarami dunia dengan cara terlibat dan berpartisipasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Semoga nilai kekatolikan kita, nilai cinta kasih yang kita imani, semoga keselamatan yang kita rasakan karena Kristus juga dirasakan oleh sebagian besar orang. Terutama keprihatinan-keprihatinan yang ada di lingkungan sosial seharusnya juga menjadi bagian dari dalam diri kita. Seharusnya juga kita memiliki tanggung jawab sosial dan iman untuk terlibat dan saling membantu. Mari bergandeng tangan, kita terlibat dalam realitas untuk menciptakan kesejahteraan secara bersama. Cinta Kristus janganlah hanya berhenti pada kita. Bagikanlah kepada sebanyak mungkin orang, tidak hanya di dalam gereja, namun juga di luar gereja. Semoga Tuhan memberkati. Setelah kita mendalami bahan pertemuan Advent ketiga bersama Frater, marilah sekarang kita berdoa, doa masa Advent untuk Sinode Universal. Allah Bapa, cahaya kehidupan abadi, kami bersyukur atas penyertaan kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu. Engkau telah memberi kami sinar penebusan dalam diri manusia Yesus Kristus, dan juga roh penghibur yang menuntun dan membimbing kami dalam melewati sekaligus memaknai perziarahan kami menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 dan berbagai persoalan besar lain yang melanda gereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Baik sedang merendah rencana yang indah bagi kami umat manusia, khususnya dalam kami bergerak dan berjalan bersama membangun sinode lintas gereja. Untuk melihat sisi internal persekutuan kami dan sisi eksternal keterlibatan kami di tengah masyarakat, melalui misi perutusan kami, berilah roh yang menerangi budi kami, agar kami mampu melihat tanda-tanda zaman dan menangkap kehendak-Mu sendiri. Dan semoga Sinode Universal ini menjadi anugerah dari masa-masa kegelapan dan sulit menuju sukacita bagi seluruh dunia kami. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, dan Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami, semoga karena perlindungan dan bimbingan-Mu, Sinode Universal ini menjadi sarana terbaik
untuk membarui gereja semakin kuat dalam persekutuan dan semakin bersemangat dalam melayani sesama, terutama mereka yang miskin dan menderita. Kepadamu, ya Bunda Maria dan Bapak Yosef, kami percayakan doa dan pengharapan kami ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan boleh berkumpul bersama mendalami tema tentang kepedulian kami akan nasib para peternak di negara kami. Kami memang tidak akan bisa banyak membantu, namun sekurang-kurangnya kami mulai peduli dan berdoa agar mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah yang sudah selayaknya menolong mereka. Semoga kami semua selalu bisa bergotong royong untuk menolong mereka yang terjerat kemiskinan melalui cara bertindak kami di bidang pelayanan yang memang harus semakin luas menjangkau masyarakat. Semoga terang Kristus membimbing kami mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi bagi semua orang. Sebab dengan cara itulah kasih-Mu kami sebarkan dan nama-Mu kami muliakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pertemuan masa Advent ketiga sudah selesai. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.